Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat Hari Natal. Boleh ucapkan ke kanan kirinya selamat Hari Natal. Ya, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Ya. Selamat datang di HS Church Jakarta. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Sehingga sampai saat ini kami boleh ada Tuhan, sehat tanpa kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan roh kami untuk menyembah Engkau, karena kami percaya Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang layak terima segala pujian. Haleluya.
semuanya, sama-sama kita katakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, dalam hadirat Tuhan saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita sembah Yesus Sang Raja. Lebih lagi kita berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. We give you all the glory. Mari berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan Engkau lebih lagi. Yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Hari ini hari Natal, amin. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk puji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari kita samakan tepuk tangan kita seperti ini. Let's sing together. Let all angels sing, glory to the newborn King. His order and mercy mild, God unseen the reconciled. Joyful all the nations rise, joy the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Woo! Sama-sama katakan. Bergema lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbukukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bernama, lahir Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Sembah dan puji
Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Bapak, kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kesetiaan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami saat ini rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan yang berbau harum bagi-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Sama-sama katakan, Kau
Terus sembah Tuhan. Di mana hari ini ada pujian, penyembahan, pengagungan kepada Yesus Sang Raja Mulia. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Mari sambutlah Dia, sembahlah Dia, berikanlah penyembahan pujian kepada Sang Raja Mulia. Belum kompak. Selamat Natal. Haleluya. Tema bulan Desember, tema Natal kita adalah Come to Rescue Me. Datang untuk menyelamatkan. Mari kita baca di Matius 2 ayat yang pertama. Sebelumnya kami dari keluarga Gembala mengucapkan selamat Natal buat seluruh pengerja, buat seluruh pelayan Tuhan dan semua jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Saya percaya berkat Natal melimpah bagi kita semua. Lampunya boleh dinyalain semua? Lampu. Maklum petugasnya banyak yang sudah cuti. Ini lagi? Oke. Sama-sama kita baca. Oke, 1, 2, 3. Sesudah Yesus melahirkan di Bethlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saya selidiki di dalam pembahasan firman ini, ada yang secara nalar manusia agak sulit untuk saya terima. Karena kenapa? Injil Matius itu dikhususkan kepada orang Israel. Dari mana kita tahu Injil Matius dikhususkan kepada Israel? Karena Injil Matius dimulai dari silsilah Abraham. Abraham sampai ke Daud, Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Jadi supaya mereka tahu bahwa Yesus Kristus ini adalah anak dari Abraham, anak dari Daud yang dinanti-nantikan itu. Dialah keturunan Daud yang akan memerintah menyelamatkan bangsa Israel. Kalau Injil Lukas berbeda, dimulai dari diakhiri sampai ke Adam. Jadi Injil Matius fokus kepada orang-orang Yahudi. Tapi ada yang aneh di dalam pembahasan ini, yaitu tentang kisah orang Majus. Kenapa Matius tidak menulis kisah tentang gembala? Seharusnya Injil Matius menulis kisah tentang gembala, baru Injil Lukas yang menulis kisah tentang orang Majus. Tapi dari sini kita tahu, dari kelahiran Yesus Kristus, anugerah sudah diekspos. Katakan amin. Anugerah sudah diberikan kepada semua umat manusia. Jadi kalau ada yang berkata, Yesus datang ke dunia hanya untuk orang Israel, itu salah. Tapi fokus pelayanannya untuk orang Israel itu ya. Tapi kelahirannya untuk semua umat manusia. Terbukti dari orang Majus. Katakan amin. Siapa sih orang Majus? Mari kita lihat. Tuhan memilih orang Majus. Orang Majus ini orang Persia. Kalau sekarang ini orang Iran. Jadi orang Majus ini satu tempat tinggal dengan Abraham. Abraham juga waktu dibawa Yahweh untuk melihat bintang, bahwa keturunanmu, dia melihat bintang itu. Dia percaya itu bintangnya Tuhan.
Orang Majus juga melihat bintang itu. Dia percaya itu bintangnya Tuhan. Orang Majus ini gambaran kita orang percaya, katakan amin. Kita bukan umat perjanjian. Kita bukan suku Israel. Tapi kita dipilih untuk menyambut sang raja. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kabar kelahiran Tuhan Yesus tidak diberitakan kepada para imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat, kepada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di bait suci, kepada orang-orang yang paham tentang firman Tuhan? Kenapa tidak disampaikan kepada mereka? Padahal mereka tahu bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Kapan lahirnya mereka tidak tahu. Mereka melayani Tuhan hanya secara pengetahuan. Tapi kabar sukacita itu disampaikan kepada para gembala. Siapa para gembala itu? Mereka di zaman itu pekerjaan yang paling hina. Pekerjaan yang paling hina. Justru mereka yang terhina, terkucilkan, yang tidak dipandang. Kabar gembira ini diberitakan kepada mereka. Jadi bagi saudara, tidak ada alasan saudara berkata, saya orang yang paling hina. Saya orang yang paling berdosa. Saya orang yang paling tidak layak untuk menyambut sang Raja mulia. Untuk memuliakan nama Yesus. Untuk menikmati berkat Tuhan. Dari gambaran para gembala diberikan anugerah untuk menyambut pertama sekali kelahiran sang Raja. Itu berlaku buat saudara dan kita semua. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Seandainya malaikat datang memberitahukan kabar kelahiran Tuhan Yesus kepada para imam, kepada ahli Taurat. Hai hambaku para imam. Kan harus berwibawa tuh. Enggak mungkin. Hai hambaku. Geli itu pasti. Hai hambaku. Hari ini telah lahir bagimu seorang raja, seorang juru selamat. Mereka akan menjawab, ya kami percaya itu. Karena sudah dinubuatkan dan kelahirannya di Bethlehem. Di manakah tempatnya Tuhan? Tolong beritahukan. Dia lahir di kandang domba. Dibungkus dengan kain lampin. What? Ini bukan kabar baik. Kat. Panggilannya malaikat. Ini kabar buruk. Masa sang Raja mulia, sang Mesias itu lahir di kandang binatang? Pasti salah. Jadi malaikat dengan para ahli Taurat pasti berdebat dengan firman Tuhan. Mereka sulit untuk percaya. Suatu hari saya dihubungi oleh seorang penginjil. Awalnya lewat WhatsApp, setelah chatting, saya minta kita telepon aja deh, berdiskusi. Dia seorang pengajar, dia sangat pintar sekali. Akhirnya setelah saya ketahui dia itu usianya lebih dewasa dari saya berkata, oke, Bapak dulu yang berbicara. Baru saya. Waktunya kita, Bapak 30 menit, habis itu saya 30 menit. Saya tidak akan bantah, dan kalau nanti saya bicara, tolong jangan dibantah. Karena kita ini kan sama-sama pengajar. Oke, dia bicara panjang lebar, dia bicara tentang kitab Wahyu. Dia masukkan nama Martin Luther, bahwa dia salah satu bapak di gereja, 7 gereja itu. Gereja Sardis, gereja Philadelphia, gereja apa lagi, semua. Yang terakhir gereja Efesus, itu adalah pemimpin kami yang hidup sekarang. Dialah bapak gereja itu yang disebut malaikat itu. Hati saya sudah berjanji 30 menit saya diam. Ini sudah melenceng semua. Lebih 30 menit, 40 menit. Aduh, saya udah panas. 45 menit, hampir 1 jam. Pak, kapan giliran saya bicara? Gantian, saya bilang. Oke, Pak Petrus sekarang yang bicara. Saya ngobrol,
Saya berbicara berdasarkan ayat semua. Oh nggak bisa seperti itu. Jangan dibantah dulu Pak. Saya belum ada 1 menit ngomong sudah dibantah. Lalu saya ngomong lagi kitab Wahyu itu. Pak begini saja. Kalau Bapak tidak percaya kepada apa yang saya ajarkan. Kita tutup saja pembicaraan ini. Goodbye, dimatiin. Dongkolnya hati saya. Sakitnya tuh di sini. Saya tunggu berjam-jam dia berbicara, giliran saya bicara langsung dimatiin. Karena itulah malaikat tidak mau menyampaikan kabar kepada ahli Taurat. Daripada para malaikat itu marah toh. Tidak percaya Yesus lahir di kandang domba, dibungkus kain lampin. Tidak. Jadi yang kamu percaya apa? Yesus harus lahir di istana. Karena dia raja. Bisa-bisa dia bukan penyampai kabar baik lagi, tapi penyampai kabar kematian untuk para imam itu. Jadi dimulai dari orang yang terhina supaya mereka percaya kepada kabar kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tapi khusus orang di luar Yahudi. Ingat, untuk orang Yahudi pemberitaan kabar baik dimulai dari orang yang hina. Tapi di luar Yahudi kabar baik dimulai orang yang terpandang. Orang majus, orang yang pintar, orang yang intelektual. Supaya hikmat di dunia dikalahkan dengan hikmat Tuhan. Katakan amin. Ayat selanjutnya. Next. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Melihat bintangnya di timur. Jadi Tuhan menuntun orang Majus ini melalui bintang. Bukan melalui firman. Karena mereka tidak memegang firman. Mereka tidak memegang perjanjian. Tidak ada yang mereka pegang. Yang mereka pegang adalah pengetahuan. Dan Tuhan bisa memakai segala macam cara lewat pengetahuan saudara, lewat pendidikan saudara, lewat pekerjaan saudara, Tuhan bisa memperkenalkan dirinya dengan apa yang saudara miliki. Katakan amin. Walaupun orang Majus dan kita tidak punya firman, tidak punya perjanjian, hanya orang Israel yang memiliki firman, memiliki perjanjian, tapi sulit untuk memahami kelahiran Yesus. Tapi kita yang tidak memiliki perjanjian, kalau kita bisa percaya, bisa beribadah, bisa meninggikan Tuhan Yesus hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi Tuhan menuntun orang Majus melalui bintang untuk bertemu Yesus. Ada sedikit kesalahpahaman para rekan-rekan antara pertemuan gembala dengan Yesus yang baru lahir dengan orang Majus, dengan Yesus yang lahir. Mari kita baca deh di sini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan karena telah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka pun setelah bertemu Yesus, mereka tidak butuh bintang lagi untuk menuntun mereka. Padahal bintang itu satu-satunya harapan mereka yang membawa mereka kepada Yesus, yang membawa mereka kepada Sang Juru Selamat. Tetapi setelah bertemu dengan Sang Juru Selamat, bertemu dengan Yesus Kristus, mereka tidak butuh lagi tuntunan dari bintang. Tuhan sendiri yang berbicara lewat hidup mereka. Saudara setelah percaya kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam anugerah, saudara tidak butuh lagi panduan yang lain. Katakan amin. Kita tidak butuh lagi tuntunan dari paranormal kah? Bintangnya Ibu Yanti apa ya? Bintangnya Pak Erwin apa ya? Gejora. Sulit mencari nafkah kalau bintang itu. Kita tidak usah mengikuti panduan itu, katakan amin. Panduan kita adalah firman Tuhan. Jadi saya kasih gambaran itu orang Majus bertemu Yesus yang masih kecil, bukan di palungan, bukan di kandang domba. Ini yang salah.
para gembala dengan Yesus bertemu bahwa Yesus itu Yesus berada di palungan. Karena waktu Yesus lahir para malaikat datang. Hari ini telah lahir bagimu, hari ini. Jadi waktu kedatangan para gembala melihat bayi Yesus itu, posisi Yesus masih di palungan, masih di kandang domba. Dan menurut firman Tuhan, ingat kedatangan Yesus ke dunia untuk menggenapi semua hukum Taurat. Katakan amin. Yesus usia 8 hari baru disunat. Ingat, Yesus usia 8 hari baru disunat, baru diberitahukan namanya Yesus Kristus. Dan setelah 40 hari itu masa pentahiran Maria. Karena sebelum 40 hari Maria itu disebut najis. Orang yang melahirkan itu najis. Tidak boleh para imam atau dia datang ke bait suci. Tapi setelah 40 hari Maria datang ke bait suci, pentahirannya, dan sekaligus menyerahkan Yesus ke bait suci. Karena anak sulung itu, semua anak sulung orang Israel harus dipersembahkan kepada Bapa Yahweh di dalam bait suci. Katakan amin. Jadi usia Yesus 0 sampai 40 hari orang Majus belum ada di sana. Setelah sekian hari, mungkin tak beberapa bulan kemudian, baru datang Yesus, dan usia Yesus sudah ada menafsirkan beberapa bulan. Karena itu Raja Herodes marah. Yang dibunuh usia 2 tahun ke bawah. Bukan 1 bulan ke bawah. Karena mereka sudah menafsirkan kira-kira usia Yesus 2 tahun ke bawah. Jadi pertemuan orang Majus dengan Yesus itu pertemuannya di rumah. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya itu dikatakan, maka mereka masuklah ke dalam rumah itu. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh Roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru, Aba, Bapa. Kita tinggal di dalam Kristus dan seluruh hidup kita dipimpin Roh Kudus. Kita tidak butuh tuntunan dari bintang, dari peramal, dari gunung kawi, dari semuanya. Kita tidak butuh itu. Karena Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Katakan amin. Sehingga dengan iman kita berkata, tahun 2021, tahun pemulihan, tahun kelimpahan, tahun pelipat gandaan. Karena hidup kita dipimpin Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Di mana roh Tuhan memimpin hidup seseorang, di sana sesuatu terjadi. Saudara berkata, tahun 2021 tahun pemulihanku. Kelimpahanku, 1, 2, 3. Tahun 2021, tahun pemulihanku, kelimpahanku, pelipat gandaanku, karena hidupku dipimpin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bukan bintang lagi, bukan peramal lagi, bukan kata orang lagi tentang hidup saudara di tahun 2021. Tapi kata Tuhan, ada pemeliharaan, ada pemulihan, ada kelimpahan, ada mujizat bagi saudara dan saya yang dipimpin Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Dan tampaklah emas, kemenyan, dan mur. Itu berbicara apa? Persembahan orang Majus mewakili keberadaan mereka.
Jadi orang Majusi itu jangan beranggapan 3 orang ya. Selama ini kita kan beranggapan orang Majus 3. Kenapa banyak sih orang percaya mengatakan 3? Karena diwakili oleh 3 persembahan itu. Emas, kemenyan, dan mur. Jadi mereka adalah 3. Salah. Sama sekali nggak ada ayatnya menyebut 3. Berapa orang? Ya nggak ada. Banyak itu jawabannya. Emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus itu punya agama namanya Majusi. Mereka yang datang ke sana adalah bisa jadi para raja, tapi bisa jadi para orang-orang kaya yang pintar. Jadi emas itu gambaran kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus itu adalah Raja Agung. Katakan amin. Jadi mereka yang datang itu raja itu karena dia raja atau dia orang yang kaya raja. Dia tahu itu adalah yang lahir adalah raja. Maka yang diberikan adalah emas, gambaran Raja Agung. Dan mereka datang ke sana untuk menyembah Yesus Kristus. Atau untuk beribadah kepada Yesus Kristus. Kalau orang beribadah harus ada imamnya. Karena itu mereka membawa kemenyan. Kemenyan ini untuk dipakai di dalam ibadah, ritual ibadah. Harus ada. Mur itu dipakai untuk menggambarkan bahwa Yesus akan mati. Kemenyan itu menggambarkan bahwa Yesus adalah imam agung. Jadi mereka mempersembahkan itu mewakili diri mereka. Kami ini kemenyan saya berikan karena saya adalah seorang imam. Ini emas saya berikan karena saya adalah raja. Dan engkaulah raja yang agung dan engkaulah imam yang agung. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena dia telah melakukannya, ia mempersembahkan dirinya. Jadi persembahan yang diberikan orang Majus ini menggambarkan posisi mereka siapa? Mereka adalah para raja atau orang-orang yang kaya raya. Dan mereka adalah para imam yang membuat mereka beribadah di situ. Dan Yesus, ini yang kerennya. Yesus mempersembahkan hidupnya, menunjukkan keberadaannya. Apa? Sebagai raja dan imam agung, penebus dosa umatnya. Dikatakan tadi ayat sebelumnya adalah, sebab imam besar agung yang seperti inilah. Kalau imam pada saat itu mempersembahkan korban dosa, korban untuk menebus dosa, dosa dirinya sendiri baru umatnya. Tapi Yesus Kristus adalah imam besar, imam agung, tidak membawa korban sembelihan, tidak membawa binatang, tapi membawa tubuhnya sendiri menjadi korban penebus dosa saudara dan saya, katakan amin. Jadi Yesus mengorbankan dirinya, dia sedang menunjukkan dirinya bahwa dia adalah imam agung. Dialah yang menyelamatkan kita semua. Katakan amin. Kalau saya simpulkan seperti ini. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Untuk menyelamatkan keluarga. Untuk menyelamatkan kesehatan, ekonomi, pekerjaan, dan masa depan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pemain musik mulai maju ke depan. Jadi sangat firman Tuhan itu sangat kaya sekali. Yang orang Majus bawah itu menggambarkan dirinya sendiri. Dia persembahkan apa yang dia miliki sebagai status mereka sendiri. Dia berikan kemenyan karena mereka adalah para imam. Dia berikan emas karena mereka adalah raja Persia atau orang-orang besar Persia. Dan Yesus mempersembahkan hidupnya untuk memberitahukan
bahwa dia adalah imam yang menebus dosa manusia, yang memperdamaikan manusia dengan Bapa Yahweh. Katakan amin. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ingat kelahiran Yesus diberitakan kepada orang Majus, orang yang bukan Israel, orang yang bukan memahami firman Tuhan, bukan umat perjanjian, tapi mereka dipilih untuk menyambut kelahiran Yesus. Banyak orang yang tidak mau menyambut kelahiran Yesus, itu pilihan mereka. Tapi saudara mau menyambut kelahiran Yesus, itu seperti saudara orang Majus. Dari kelahiran Yesus, di sana anugerah sudah diberikan. Dari kelahiran Yesus Kristus, di sana diberitakan bahwa hidup saudara dan saya dipimpin oleh anugerah. Katakan amin. Hanya orang yang dipimpin oleh anugerah itu yang dapat bertemu dengan Yesus. Orang yang dipimpin dengan pengetahuan seperti para imam dan ahli Taurat, mereka tidak bertemu dengan Yesus. Seandainya mereka pun ketemu dengan Yesus saat itu, bisa-bisa saat itu juga disalibkan. Karena mereka tidak dipimpin oleh anugerah. Saudara, di tahun 2021 kita butuh anugerah. Kita butuh Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Informasi yang saya dengar, ada virus yang lebih ganas lagi yang terjadi di Inggris, sehingga negara-negara lain menutup diri untuk tidak rakyatnya, masyarakatnya pergi ke Inggris atau dari Inggris ke tempat yang lain. Dan hari ini ada info Indonesia mulai menutup diri supaya rakyat Indonesia tidak pergi ke sana. Karena COVID terus berkembang semakin jahat. Oleh sebab itu, ingat, di masa Abraham ada masa kelaparan yang begitu dahsyat. Tapi dia yang hidup dipimpin Roh Kudus, di masa kelaparan itu dia terpelihara. Di masa Ishak anaknya Abraham, ada musim kelaparan persis seperti di masa bapaknya. Tapi dia dipelihara. Justru firman Tuhan berkata, dia semakin kaya dan kaya dan kaya. Katakan amin. Di masa Israel di Mesir, ada tulah yang begitu ganas. Bahkan sebelum itu di masa Yusuf ada kelaparan 7 tahun yang membuat banyak rakyat, banyak manusia, banyak binatang yang mati kelaparan. Tapi Yusuf dan orang Israel yang dipimpin anugerah, satu pun tidak mati kelaparan. Di masa tulah, mereka yang dipimpin anugerah tidak kena tulah. Bahkan di masa Paulus ada masa musim kelaparan di sana. Kelaparan yang dahsyat. Tapi mereka yang dipimpin anugerah itu terpelihara dan semuanya hidup. Saudara, pekerjaanmu tidak cukup kuat untuk memelihara hidupmu. Warisan, pengetahuan, status, jabatan tidak cukup memelihara hidupmu tahun 2021. Tapi engkau yang memberikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus,
dipimpin oleh anugerah itu sendiri. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat IAS Jakarta tahun 2021 dipelihara Tuhan, dikasihi, mereka alami pemulihan, mereka alami terobosan, mereka alami mujizat, mereka alami pelipat gandaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benarlah firman-Mu berkata, segala sesuatu akan digoncangkan supaya semua manusia hanya mengandalkan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat orang Majus yang Kau pilih, itu adalah gambaran kami. Kami bukan siapa-siapa Engkau pilih. Bahkan hari ini jemaat-Mu datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Datang meninggikan-Mu di hari Natal. Sembah dan puji, yes. Puji Yesus, Sang Raja, sembah dan puji. Dengan bersuka cita kau menyembah Yesus, penyelamat hidupmu. Mari lambaikan tanganmu, katakan sembah, sembah, sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji, sembah, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Semua katakan sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Sang Raja, Sang Raja. Mari lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Seluruh dunia menyembah Yesus, seluruh dunia mengagungkan Yesus. Jakarta memuji Yesus, Jakarta meninggikan Yesus, Jakarta memuliakan Yahweh, Yesus namanya. Sembah, sembah. Haleluya. Yes. Sembah, 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 sembah. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan sembah. Mari saudara yang sudah menerima lilin, hari ini seluruh dunia, bahkan dari pihak TNI,
Polri memberikan ucapan untuk kita orang percaya merayakan Natal. Indonesia juga merayakan Natal. Dunia merayakan Natal. Hari ini semua orang percaya. Boleh lilinnya dimatikan, lampunya dimatikan semua. Nyalakanlah lilinmu. Mari nyanyikan, katakan malam kudus. Malam kudus, sunyi saja. Malaikat datang memberikan kabar baik kepada orang yang terhina. Tuhan datang menyampaikan kabar baik kepada orang yang pintar, orang yang kaya, bahkan raja-raja. Itu menunjukkan dari yang paling hina, dari yang mulia, dari yang tidak memiliki pekerjaan, dari orang yang paling nomor satu memiliki jabatan. Mereka semua menerima anugerah yang sama. Yesus datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk memulihkan keluargamu. Engkau adalah terang dunia. Engkau adalah terang di mana engkau berada. Sebab Kristus, sebab anugerah, sebab Roh Kudus sudah ada di dalam hidupmu. Pada saat engkau menjadi orang percaya, terang itu sudah ada. Biarlah di mana engkau berada, terang itu bersinar. Di dalam keluargamu terangmu bersinar. Di dalam pekerjaanmu terangmu bersinar. Di dalam gereja Yesus Jakarta terangmu bersinar. Di komunitas di mana engkau berada, terangmu bersinar. Mari 1 menit, saudara berdoa. Sampaikan permohonanmu. Dalam 1 menit, sampaikan dengan iman. Dan pasti terjadi di tahun 2021. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara mulai berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tahun 2020 ini kami sudah dipelihara Tuhan Yesus. Segala yang baik telah kami terima. Dan tahun 2021
kebaikan Tuhan Yesus terus berada dalam hidup kami. Terus kami alami tahun 2021, tahun pemulihan, tahun kelepasan, tahun berkat, tahun mujizat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah terang dunia dimanapun Engkau berada. Yesus Kristus, Roh Kudus bersamamu dan terangmu bersinar untuk selama-lamanya. Yang percaya engkau adalah terang dari Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Saudara boleh keluar dari tempat dudukmu sambil katakan selamat Natal. Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal, selamat Natal. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Mari lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Selamat Hari Natal dan tahun. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun. Sekali lagi selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Amin. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Dan tahun baru. Dan tahun baru. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan palungan. Pak, bukan kemarin sudah ada persembahan palungan. Ya, kita hari ini juga merayakan Natal. Mari kita memberikan persembahan. Tuhan, kami percaya kami memberi karena kami sudah dipelihara Tuhan. Status kami sekarang adalah anak-anak Kristus, anak-anak surgawi, dan kami juga memberi sebagai anak-anak surgawi, anak-anak Kristus, anak-anak yang dipelihara oleh Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua umat-Mu diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih buat kelahiran-Mu. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih buat segala yang Kau berikan. Sesungguhnya persembahan yang kami beri sedikit pun tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu. Kami memberi hanya sebagai ungkapan iman kami bahwa Engkaulah sumber berkat kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh memberi ke depan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Sudah lahir di hati kami, Kau sudah menjadi terang
bagi hidup kami. Kami sudah menerima Engkau Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa hari-hari kami indah bersama dengan-Mu. Dan kami rindu Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau, untuk lebih lagi memuji Engkau, untuk lebih lagi memuliakan Engkau dalam segala hal di hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan YHS News. Mengutus aku ke dunia tidak untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan olehku. Namaku adalah Yesus, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Yahweh adalah nama Bapakku di surga. Tujuan Bapa mengutus aku ke dunia adalah untuk menyelamatkanmu dan membawamu masuk ke dalam surga. Bapa Yahweh tidak ingin surga tanpa dirimu. Itulah sebabnya aku datang untuk menyelamatkanmu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dirimu selain aku. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain aku. Kehadiranku ke dunia tidak dengan tangan hampa, namun aku membawa keselamatan kekal bagi setiap orang percaya. Aku datang dengan membawa berkat, kesembuhan, keajaiban, dan sukacita. Di momen Natal, kamu akan menerima anugerahku yang melimpah. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Natal. Natal tahun 2020 ini gereja kita mengangkat tema Come to Rescue Me. Tertulis di Titus pasal 2 ayat 14, saya baca di dalam Good News Bible, dikatakan begini. He gave himself for us to rescue us from all wickedness and to make us a pure people who belong to him alone and are eager to do good. Dalam teks Indonesia dikatakan yang telah mengorbankan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kata rescue bukan hanya menolong, tetapi bermakna menebus dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus bukan hanya mampu menolong ketika kita di bumi saja, tetapi Dia menyelamatkan sampai ke surga. Saya berdoa di tahun 2020 ini, Ia come to rescue me, pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan datang pada kita semuanya. Dan memasuki tahun 2021, saya mengajak jemaat YHS untuk antusias menyambut dan melangkah dalam tahun yang baru dengan tema Year of Divine Help, tahun pertolongan Tuhan. Tertulis di Mazmur pasal 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Mari kita buktikan, jika tahun-tahun kemarin kita telah ditolong Tuhan, tahun ini kita masih ditolong Tuhan, tahun ke depan 2021, pertolongan Tuhan Yesus atas saudara, atas saya, atas kita akan tetap ada dan nyata. Sebab itu, saya mau menyampaikan kepada saudara semuanya, Merry Christmas and Happy New Year. Dan selamat beribadah. Yesus HaMashiach, bless you. Haleluya.
Hai, Pak. Kamu kok cantik, Ma? Cantik ya? Iya. Iyalah, kalau nggak cantik aku kan kamu nggak mau sama aku. Pak, ini Pak. Minum, Thank Pak. you. Ya, Pak. Pak, kok kangen ya sama anak-anak ya? Mereka di mana ya, Pak ya? Ya biarkanlah, Ma. Mereka kan sudah punya keluarga sendiri, punya acara sendiri-sendiri. Ya tapi kan enak kalau kumpul-kumpul, senang gitu loh, Pak. Kan kita berdua kan jadi mengingat kayak masa dulu waktu pacaran. Dinikmati aja lah. Honeymoon juga ya. Ayo Pak, ke gunung-gunung, ke Bromo yuk, ke Bromo yuk, Pak. Ke Bromo yuk, Pak. Tapi punggungku sakit ini karena habis mainan Bruno itu. Ya, Papa. Ayo sayang, kita berangkat sekarang, keburu kesorean. Ayo, let's go. Kema. Charlotte, kenapa kamu kok bete-bete, Charlotte? Kenapa sih Pak, kok nggak bisa ajak Gio? Kan aku ngomong sama dia. Gio kan lagi sama orang tuanya. Dia ada acara dalam Christmas ini kan? Ya aja nggak apa-apa, mungkin kita bisa dapat hadiah dari oma opa. Siapa tahu bisa dapat laptop. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting aku dapat hadiah. Ayo nak, kita mau berangkat pakai maskernya ya. Oke, Ma. Bisa? Dah. Good. Udah? Beb, kadonya udah di belakang belum? Udah di belakang. Tuh. Oh iya. Beb, kira-kira mereka bakal suka nggak ya kadonya? Suka lah, kan dari anak sendiri. Iya sih. Tapi harusnya kita beli yang lebih besar ya kadonya. Yang mana? Yang satu lagi yang lebih gede. Oh, aduh, nggak usah pusingin itulah. Pusingin suami lu tuh. Tanyain udah makan belum? Emangnya belum makan? Emang kamu masak? Ya enggak sih. Untung cakep. Ya udah kita pergi yuk. Beb. Hah? Anak kita. Halo, Oma. Bisa kok, Pak? Kok datang? Surprise. Kita kan nggak pernah mah kumpul pas Natal. Senengnya. Senengnya Timi sayang. Ayo makan ya. Makan dulu. Masuk Bruno. Kedatangan Yesus tidak hanya membawa kita kembali dekat dengan Bapa, tapi ketika Yesus datang, Dia tinggal di dalam kita. Bukan karena hadiah, bukan juga karena mengharapkan hadiah, tapi dimanapun kita berada, damai dan sukacitanya selalu nyata. Karena Yesus ada di setiap kita. It's not about the present, but it's all about His presence.
keluarga Petrus PN mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Yeshua HaMashiach bless you. Haleluya. Siapa yang setuju dengan pernyataan tadi? It's not about the present but about His presence. Amin. Hadiah terbaik buat kita adalah kehadiran Yesus dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita mau memberikan persembahan kita yang kedua. Kita nyanyikan lagu kita, Gloria in Excelsis Deo. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Let's sing together, Gloria. Mari nyanyikan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Katakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Haleluya. Muliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, pengumuman tambahan. Besoknya hari Minggu, besok Sabtu, besoknya Minggu. Jadi saudara, karena ibadah hari Jumat biasanya kelupaan, dia pikirnya ini hari Minggu. Kita masih beribadah, ibadah yang terakhir, minggu yang terakhir di dalam tahun ini. Bagi saudara yang tidak mudik, yang tidak ada rencana keluar kota, masih di tempat masing-masing, mari beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita akhiri ibadah Minggu Raya di rumah Tuhan, dan kita percaya kita akan dibekali sesuatu yang baik untuk melangkah di tahun 2021. Katakan amin. Nanti juga ada konsumsi hari ini spesial prasmanan, tapi tetap saudara santai, makanannya banyak. Jadi jangan sampai antriannya juga nanti terlalu panjang. Sambil duduk bisa, antriannya pendek saja, nanti dari tim konsumsi bisa mengaturnya supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Itu diprioritaskan. Oke, mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Berkat Natal, damai Natal telah tinggal dalam hidup kami. Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati dan membawa segala berkat dari Bapa Yahweh.
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah kesehatanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupnya diberkati. Dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal.